Ketika kita menjalankan perjalanan spiritual keagamaan, menjalankan umroh gitu ya, tentunya bersama orang-orang yang satu frekuensi, tentu adalah perjalanan yang sangat indah sekali gitu. Selain kita khusyuk dalam beribadah, tetapi kita juga bisa mencurahkan isi hati kita juga terhadap orang-orang terdekat yang memang melakukan perjalanan bersama gitu. Iya. Apalagi kita juga melihat bagaimana ini Feni Rose dan juga Paula ini menjalankan umroh yang mungkin mereka tuh adalah bukan pertama kali tapi udah beberapa kalinya, tapi tetap terasa indah dan juga sangat memorable banget. Dan juga di sini kita akan melihat bagaimana ada sedikit perbedaan penampilan dari seorang Paula Van Hoven yang dimana selama menjalani ibadah umroh di sana, Paula memakai cadar. Nanti Feni Rose juga akan juga pasti bertanya-tanya sebagai sahabat dong, ada apa nih? Kenapa sekarang Paula sedikit berbeda penampilannya, pembawaan yang berbeda? Apakah ada sangkut pautnya dengan permasalahan yang tengah dihadapi? Dan di sini juga nanti ada Feni Rose juga gitu ya, yang terlihat matanya sembab juga gitu. Mungkin kenapa? karena mungkin ada itu dia curahan-curahan itu yang akhirnya keluar di sana. Betul. Tapi balik lagi, apalagi yang namanya umroh kali ini bersama Feni Rose dan juga Paula gitu ya. Ini tantangannya tuh adalah selain mereka memang fokus terhadap ibadah, tapi mereka juga sambil bekerja. Oke, jadi ada sedikit obrolan-obrolan manis manja ya yang akan kita dengarkan bersama. Penasaran kan obrolannya seperti apa? Ini dia untuk Anda. Paula Van Hoven baru saja pulang dari menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci. Namun ia berangkat ke Tanah Suci seorang diri tanpa ditemani sosok sang suami Baim Wong. Walaupun begitu, selama berada di Tanah Suci, Paula tidak sendiri. Banyak public figure yang juga menunaikan ibadah umroh. Dan tertakdir menjalani. Paula pun kerap membagikan momen selama dirinya di Tanah Suci di akun Instagram pribadinya. Pada unggahannya, tampak Paula mengenakan pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya. Tak hanya itu, beberapa kali Paula juga tampak mengenakan cadar untuk menutupi sebagian wajahnya. Terkait hal itu, Feni Rose menyebut alasan Paula mengenakan cadar agar ia bisa beribadah dengan khusyuk. Pasalnya, selama berada di Tanah Suci, banyak yang mengenali dan minta foto kepada dirinya. Lebih kepada ini ya, kalau berdasar penjelasan dia bahwa dia memang bercadar di situ karena dia pingin dia fokus beribadah supaya orang tuh nggak, ya kan gimana sih kita tuh beribadah kan yang kalau tiba-tiba ada orang lain yang minta foto gitu tuh kan kayak orang lain juga sayang sekali kan, nanti dia jadi nggak fokus gitu ke ibadahnya gitu. Terus Paulanya juga nggak fokus ibadah. Ini ada satu cerita nih, kemarin kita sempat tawaf sunnah ketiga gitu ya. Nah Paula tuh di belakang. Jadi kita udah berapa kali cuma lihat Paula nggak ada gitu. Jadi Paula itu jadi hilang gitu, terpisah sama kita karena ada yang minta foto sama dia. Kepergian Paula ke Tanah Suci ini beriringan dengan hebohnya isu miring mengenai rumah tangganya dengan Baim Wong. Seperti diketahui, belakangan rumah tangga Paula dan Baim Wong diisukan mengalami keretakan. Tampaknya keputusan Paula untuk pergi menunaikan ibadah umroh di tengah isu miring mengenai rumah tangganya sebagai bentuk dirinya berserah diri kepada Sang Ilahi. Tentu saja kesempatan mengunjungi Tanah Suci dimanfaatkan Paula untuk berdoa kepada Sang Pencipta atas semua masalah yang tengah menerpa dirinya. Terlebih masalah rumah tangganya dengan Baim Wong yang belakangan tengah menerpa. Pada saat di Tanah Suci, Paula juga ikut bergabung bersama rombongan Feni Rose, Chand Kevin dan juga Davina Karamoy. Feni Rose sendiri kali ini menunaikan ibadah umroh seraya bekerja. Feni Rose berkesempatan diajak syuting di Tanah Suci, seraya kembali menunaikan ibadah umroh untuk ketiga kalinya. Feni Rose tak menampik ada tantangan baru yang harus dihadapinya di umrohnya kali ini. Beribadah sambil bekerja ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Yang berbeda kalau yang ini karena beribadah tapi juga sekaligus bikin tayangan. Ini pengalaman baru gitu, dimana kita harus betul-betul memilah antara pada saat kita bekerja dan pada saat kita betul-betul beribadah ya. Jadi menyiapkan hati untuk ibadah itu sebuah apa namanya ya, kalau secara perjalanan pribadi gitu kan, itu menjadi sebuah tantangan tersendiri karena kita harus tetap lebih prima lagi, lebih fit gitu karena ada tugas-tugas yang harus dilakukan. Feni Rose mengaku bersyukur bisa mendapat kesempatan untuk syuting di Tanah Suci. Pasalnya, banyak tempat-tempat indah yang bisa didatanginya kali ini. Bahkan ada salah satu lokasi syuting yang menyajikan pemandangan Ka'bah di belakangnya. Alhamdulillah dikasih kesempatannya, kita ada tempat-tempat syuting juga yang
Masya Allah pemandangannya betul-betul kita ada di satu restoran gitu yang pemandangannya di belakangnya kita bisa melihat Masjid Nabawi. Ada juga di satu kamar yang pemandangannya juga langsung menuju ke Ka'bah gitu, itu masjid yang terlihat. Selama berada di Tanah Suci, tentunya Feni Rose dan rombongan public figure lainnya saling bertukar cerita. Feni Rose pun menyebut banyak dari teman-teman artis yang tak kuasa menahan rasa harunya bisa berkunjung ke Tanah Suci. Tidak sedikit pula yang juga memanfaatkan kesempatan untuk memanjatkan doa kepada Sang Ilahi. Kita pasti ngobrol semua ya, namanya juga aku wawancara semuanya. Dan semuanya punya cerita pastinya. Kalau ditanya apakah semua doanya deep, semua doanya deep gitu ya. Semua, apakah ada yang nangis, semua nangis gitu. Di beberapa tempat bahkan. Dan memang pada saat kita ibadah, kita berharap kita bisa fokus ibadah, kita bisa selalu sholat di masjid. Jadi ya susah digambarkan, semuanya pasti menikmati betul momen-momen itu. Meski telah 3 kali melaksanakan ibadah umroh, Feni Rose mengaku rasa haru setiap kali menginjakan kaki di Tanah Suci selalu ada. Ia pun berharap rasa haru itu sampai kapanpun akan selalu ada setiap kali ia melihat secara langsung tempat yang menjadi arah kiblat umat muslim itu. Tetap ada, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Bahkan waktu mau pulang kan biasanya kita ada tawaf wada gitu ya, kita seperti berpamitan. Itu tuh rasanya belum pulang aja, masih di situ tuh kayaknya udah rindu gitu. Jadi itu rasa yang betul-betul Masya Allah ya, kayak nikmat banget. Dan berharap bahwa nikmat itu tetap bisa kita rasakan, tetap semua orang itu yang belum pernah ataupun yang sudah pernah tetap merasakan nikmatnya beribadah. Jadi kayak Insya Allah mudah-mudahan itu masih tetap terasa. Rasa rindu, rasa nikmat yang pastinya menyatu gitu, yang akhirnya menjadi haru juga bagaimana perjalanan spiritual mereka gitu juga. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa mata sampai sembab ya, karena pasti ketika kita lagi inline terhadap sesuatu yang memang kita jalankan, apalagi namanya ibadah, datang ke Tanah Suci, melihat bagaimana kemegahan, keharmonisan, cinta dan kasih itu kan pasti langsung terasa sekali. Iyalah ya, kebayang sih bagaimana kita sudah berada di rumah Tuhan, berdoa, sujud syukur, itu mungkin kata-kata tidak bisa terucap ya, speechless, hanya bisa air mata yang keluar mewakili perasaan yang kita rasakan saat itu. Semoga pemirsa di sana yang belum dapat kesempatan datang ke Tanah Suci segera tahun ini terlaksana. Amin. Betul. Semoga ya semua orang bisa merasakan itu, minimal katanya seumur hidup sekali gitu ya. Kamu udah pernah sayang? Udah pernah dong. Alhamdulillah ya. Dan baik. tadi kita juga melihat bagaimana mereka juga sempat kayak mencurahkan isi hatinya mereka di dalam mobil gitu ya, di gurun pasir gitu. Itu seru. Agak pusing soalnya sebenarnya kalau misalnya gurun pasir sih seru, tapi kalau sambil curhat ya kan agak bingung jadi ya. bingung kayak Iya, aku belum pernah sih ya. Jadi nggak tahu, cuma hanya mendengar cerita-cerita teman-teman aja ya. Betul. Benar-benar.